Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Roy selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang kewajiban hak negara dan warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selvi Yunani, perwakilan dari kelompok 5, akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kami akan memaparkan presentasi melalui video. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang di mana anggota kelompok 5 bernama Nimade Dewanti Cahyani, Salsabila Indah Arti, Klarin Naila, Nabila Delviana, Epi Mariana Sari, Muhammad Rizky Ramadan, Kelvin Yusra, Elizabeth Tista, Salsabila Murtaza, Selvi Yunani, Muhammad Iqbal. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Baiklah teman-teman, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh Nimade Dewanti kepada Saudara Dewanti. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan konsep harmoni kewajiban, hak negara, dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu secara paksa oleh yang berkepentingan. Dengan demikian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Noto Nugroho 1975. Hak dan kewajiban. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitu pula sebaliknya. Dalam artian sesungguhnya, jika ada korelasi, maka hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dewanti atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Epi Mariana Sari. Kepada Saudara Epi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini sudah jelas bahwasannya hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau bisa disebut sebagai timbal balik. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Ketika seseorang menuntut haknya, maka ia pun harus melaksanakan kewajibannya. Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, ia pun harus melaksanakan kewajibannya. Misalnya, hak mendapat pendidikan dasar, hak mendapat rasa aman. Dengan hak yang dimilikinya, seorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, kita akan mewujudkan cita-cita kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan wajib membayar pajak. Oleh karena itu, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Namun, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka.
Oleh karena itu dapat kita bayangkan, jika harmoni pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak dilakukan secara seimbang, maka hal ini bisa menimbulkan pelanggaran serta pengingkaran kewajiban. Akibatnya, kehidupan sosial menjadi kurang harmonis. Keseimbangan dalam hak serta kewajiban ini dilakukan agar terciptanya kesejahteraan dalam suatu negara. Selain itu juga dapat menciptakan kehidupan yang adil serta sentosa. Dapat kita bayangkan jika harmoni dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara seimbang, maka akibatnya kehidupan sosial menjadi kurang harmonis seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga hak seseorang dilanggar sedangkan orang lain tidak mau menjalankan atau bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Epi atas pemaparan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salsa Bila Murtaza. Kepada Saudara Salsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sumber histori, sosiologi, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan beragama, freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi Saudara Salsabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Elizabeth. Kepada Saudara Elizabeth, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah B, sumber sosiologis. Secara situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di masa kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Selanjutnya adalah entitas negara persatuan dari bangsa multikultural seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi setiap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Elizabeth. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Clarin Naila. Kepada Saudara Clarin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu sumber politik. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Indonesia dalam proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu 1. Mengamandemen UUD NRI 1945, yang kedua penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang keempat ada melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima ada otonomi daerah. Yang keenam ada mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Klarin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salsabila Indah Arti. Kepada Saudara Salsabila, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya mengenai argumen dinamika dan tantangan harmoni kewajiban, hak negara, dan warga negara. Yang pertama ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum terjadi amandemen undang-undang, ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan telah diatur secara jelas dalam pasal 31 ayat 1. Setelah terjadi perubahan UUD NKRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Perubahan pada ayat ini dilakukan dalam amandemen keempat di sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Salsabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nabila Delviana. Kepada Saudara Nabila, saya persilahkan. Materi selanjutnya B. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini diatur dalam bab dengan judul kesejahteraan sosial terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan ayat 3, pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, judul bab berganti menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Baik, selanjutnya adalah poin C dan poin D. Untuk poin C, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara merupakan konsep pembelaan negara terhadap pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia, aturan dasar mengenai hak tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM, di samping mengatur perihal hak asasi manusia, juga ihwal kewajiban hak asasi manusia. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Saudara Rizky, saya persilahkan.
Baik, yang selanjutnya yang kelima itu ada esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada agama, yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang keempat itu ada pertahanan nasional. Selanjutnya yang poin A itu ada agama. Harmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman dalam beragama. Apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Ditambah kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Rizky. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi dengan erat. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai. Sehingganya pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja transformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta keakhlakan mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sehingga melahirkan insan yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kelvin Yusra. Kepada Saudara Kelvin, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan, sehingga sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, di mana pelaksanaannya yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat, dan berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Serta dalam hal ini, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Sesuai pada pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelvin atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Iqbal. Kepada Saudara Iqbal, saya persilahkan. Di pertahanan nasional. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHAN Kamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945
yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang mengenal pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuen logis dari prinsip yang menetapkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Iqbal atas pemaparan materinya. Baiklah, telah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Sebelumnya saya akan menyimpulkan materi dari presentasi kita pada hari ini. Yaitu dapat disimpulkan bahwa warga negara dan negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lain agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia meyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang telah dijaga sejak lama. Musyawarah menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Nah, itulah kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Sebelumnya saya selaku moderator mohon undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.